Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Ayub, kalau kita renungkan, kiranya memberi pencerahan bagi kita untuk dapat memberi jawaban tentang masalah-masalah penderitaan, kehidupan, dan kematian yang melekat tak terpisahkan dari kita manusia. Ayub adalah contoh pribadi yang tabah dan kuat dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan cobaan-cobaan hidup yang bertubi-tubi menghadangnya. Mulai dari hancurnya usahanya hingga jatuh miskin, tak punya apa-apa lagi. Belum lagi 7 anaknya yang meninggal berturut-turut, serta dirinya sendiri tertimpa penyakit yang mengerikan. Sehingga ia berkata, "Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Hidupku laksana hembusan angin. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Dalam kehidupan kita, tidak sedikit orang yang pengalaman hidupnya seperti dialami oleh Ayub. Ada satu keluarga di paroki kita, Karawaci, yang mempunyai 2 anak. Anak yang satu setelah menyelesaikan sarjananya diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan. Namun setelah 1 tahun bekerja, Tuhan menghendaki lain. Anak ini menderita sakit dan meninggal. Kemudian anaknya yang nomor 2, yang masih kuliah, sebelum menyelesaikan kuliahnya, Tuhan menghendaki lain. Anak ini sakit dan meninggal.
anak-anak yang menjadi tumpuan harapan kedua orang tua ini satu persatu dipanggil berpulang ke rumah Bapa di surga. Cobaan dan perjuangan ibu dan bapak ini sungguh-sungguh luar biasa beratnya. Dari titik nadir yang tak berdaya, sudah habis-habisan, hampir-hampir putus asa. Dan sekarang, kedua orang tua ini boleh bangkit kembali bersama kasih Tuhan. Mereka dimampukan untuk melihat dan merenungkan salib penderitaan Tuhan Yesus. In cruce salus. Di dalam salib ada keselamatan, ada pengharapan, ada kebangkitan. Pada sekarang ini pun berbagai bencana alam ada di sekitar kita. Bencana banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, ataupun pandemi COVID-19 yang tak terlihat kasat mata, namun nyata ada di sekitar kita dan sungguh-sungguh mengancam nyawa kita. Tidak sedikit yang terpapar oleh COVID ini. Rumah sakit penuh pasien. Setiap hari muncul berita kematian. Banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Dalam menghadapi pencobaan salib penderitaan, pengalaman pahit, kita boleh merenung dan belajar dari pribadi Ayub. Dalam keadaan yang penuh penderitaan dan kepahitan dalam hidupnya, Ayub menerima dengan tabah hati dan penuh iman. Kitab Ayub mau menerangkan bahwa seseorang masih mempunyai pengharapan, masih memiliki masa depan, meski sudah jatuh terpuruk pada titik nadir yang paling bawah. Karena yang jadi harapan satu-satunya dalam hidup ini adalah Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan ini sendiri. Ya, inilah spiritualitas iman yang hendaknya kita hayati. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus tampil sebagai orang yang mampu menyelesaikan segalanya. Mereka yang sakit disembuhkan, para penderita dilepaskan, kuasa-kuasa setan dipatahkan. Keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya merupakan kekuatan yang dahsyat untuk bertahan dalam situasi apapun, baik situasi untung maupun malang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan tanda bahwa Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat. Sekaligus ini juga mengajak kita untuk teguh beriman dalam pengharapan. Mari kita merenungkan dan meneladan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus bukan hanya berhikmat dengan kata-kata dan mujizat-mujizat, tapi Tuhan Yesus juga pribadi pendoa yang luar biasa. Dikatakan, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita untuk menjadi pribadi pendoa, pribadi yang mempunyai relasi yang intim
dengan Tuhan Allah meski seharian penuh dengan rutinitas, pekerjaan-pekerjaan, dan pelayanan-pelayanan. Kita harus tetap menyediakan waktu untuk berdoa, menjalin hubungan intim dengan Tuhan Allah. Karena doa bukan sekedar jalan akhir, tapi jalan utama agar kita semakin dekat dengan Tuhan Allah dan menemukan makna dalam hidup ini. Semoga kita dimampukan menjadi pribadi pendoa yang kuat dalam pengharapan dan tabah hati dalam menghadapi pencobaan-pencobaan seperti Ayub, dan menjadi pribadi yang mudah tergerak hati, berani untuk berbagi kasih, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sejati untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona